Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Para hadirin ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kitab. Masih di pembahasan Risalah Thalathat al-Usul. Dan kita masih di pembahasan tentang macam-macam dari ibadah yang telah diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Terakhir kita sudah membahas doa dan juga khauf. Ya, berikutnya di antara contoh ibadah yang beliau sampaikan dan sudah kita sampaikan bahwa jenis-jenis ibadah, contoh-contoh ibadah yang disampaikan oleh penulis ini lebih dominan terkait dengan ibadah-ibadah hati atau ibadah-ibadah qalbiyah. Karena memang yang beliau tekankan di sini adalah ibadah-ibadah yang sering sekali orang-orang yang mengaku sebagai muslim kemudian memalingkan ibadah-ibadah qalbiyah ini kepada selain Allah. Jadi ibadah-ibadah yang beliau sampaikan di sini itulah ibadah-ibadah yang kebanyakan manusia terjatuh ke dalam kesyirikan dalam peribadatan ini. Baik para jamaah, contoh berikutnya ar-raja. Raja dalam bahasa kita artinya harapan. Sedangkan dalam istilah syar'i yang dimaksud dengan raja itu ta'alluqul qalbi bihusuli syai'in mahbubin fil mustaqbali ma'a badlil juhdi wa husni tawakkuli. Raja secara istilah syar'i adalah ta'alluqnya hati. Ta'alluq itu bergantungnya hati untuk mendapatkan sesuatu yang disukai di waktu yang akan datang. Disertai dengan badlil juhdi. Disertai dengan mengerahkan segenap kemampuan. Jadi ada ikhtiar yang dikerahkan. Wa husni tawakkuli juga disertai dengan tawakal yang terbaik. Jadi orang dikatakan berharap, berroja yang nilainya ibadah ketika ada 3 perkara ini. Yang pertama, ada ketergantungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesuatu yang disukai. Disertai ikhtiar yang maksimal dan disertai dengan tawakal yang benar. Barulah seseorang itu dikatakan berharap dengan harapan yang benar. Karena banyak orang yang menganggap dirinya berharap kepada Allah, tapi nggak ada ikhtiarnya. Kalau urusan dunia saja, orang berharap tanpa ada ikhtiar, ya kita akan bilang tentang orang ini pembualan. Gitu ya. Pengen punya anak, tapi nggak mau nikah-nikah. Gitu kan? Berharap punya anak keturunan tapi tidak mau nikah misalkan. Nah, ini kan Anda membual, sedang melakukan pembualan. Kalau harapan Anda itu benar, ya Anda ikhtiar. Setelah ikhtiar, tawakal. Dengan tawakal yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena segala urusan di tangan Allah. Manusia hanya diperintah untuk al-akhdhu bil asbab, ya menempuh sebab atau berikhtiar.
Manusia hanya bisa bertawakal dan berdoa kepada Allah dengan doa yang baik. Nah, barulah harapannya dikatakan harapan yang benar. Kemudian tawakul. Contoh yang lainnya dari contoh-contoh ibadah adalah tawakul. Tawakul itu dalam bahasa kita artinya tawakal. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Secara bahasa tawakal itu at-tafwid, yakni menyerahkan, mempercayakan atau mewakilkan. Makanya diambil dari kata tawakul adalah wakil. Dan wakil sudah jadi bahasa kita. Ada wakil presiden, ada wakil gubernur, ada wakil bupati, ada wakil rakyat, begitu ya. Dewan perwakilan. Taib, hadirin. Jadi namanya wakil berarti menyerahkan, ya, tawakul, menyerahkan, mempercayakan atau mewakilkan urusan kepada pihak lain. Adapun secara istilah syar'i yang dimaksud dengan tawakul itu sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla. Kejujuran hati dalam bersandar kepada Allah azza wa jalla. Kejujuran hati dalam bersandar kepada Allah azza wa jalla. Fi istijlabil masali wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirah. Baik dalam meraih kebaikan, kemaslahatan maupun dalam menghindari kemadaratan yang berkaitan dengan urusan dunia juga berkaitan dengan urusan akhirat. Kejujuran hati dalam bersandar. Lagi-lagi ini urusan hati, sama dengan tawakal tadi. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sama dengan roja, ya. Jadi tawakal juga adalah kejujuran hati dalam bersandar kepada Allah, baik dalam meraih kebaikan maupun menghindari kemadaratan yang berkaitan dengan urusan dunia dan juga berkaitan dengan urusan akhirat. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wala yakunul mu'minu mutawakkilan 'ala Allah haqqa tawakkulih illa bithiqati billah. Dan tidaklah seorang mukmin itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, melainkan dengan 3 perkara. Yang pertama, as-siqat billah, yakni yakin dan percaya kepada Allah. Harus ada keyakinan, harus ada kepercayaan tanpa ragu sedikit pun kepada Allah. Wa husnidz dzanni bihi. Kemudian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taslimi li amrih, dan taslim, yakni menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tawakal yang benar. Ya, tidak akan terjadi kecuali dengan 3 ini. Yakin, percaya kepada Allah, kemudian berbaik sangka kepada Allah, dan yang terakhir menerima segala ketetapan Allah. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian contoh ibadah yang berikutnya adalah rogbah. Rogbah dari kata rogiba yarghabu rogbatan. Rogbah ini sejatinya bersinonim sama roja. Kalau roja tadi harapan, maka rogbah itu nilai yang lebih dari roja. Nilai yang lebih dari roja. Dengan kata lain, harapan yang sangat besar dan kuat. Harapan yang sangat besar dan kuat. Atau harapan yang maksimal. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, para ulama memberikan contoh. Kalau rogbah itu berkaitan dengan doa, maka yang disebut dengan rogbah dalam doa, ketika dia memperpanjang doanya. Memperpanjang doanya juga memperbanyak doanya. Nah, itu rogbah di dalam doa. Rogbah di dalam salat kepada Allah Azza wa Jalla berarti dia memperbanyak salat. Memperbanyak salat berarti memperbanyak salat sunnah. Karena salat wajib ya segitu-gitu saja. Salat wajib itu kan cuma 5 waktu 17 rakaat.
Maka memperbanyak sujud, memperbanyak salat berarti memperbanyak salat sunnah di luar yang wajib. Baik para jamaah. Nah itu raghbah. Sama seperti khauf dengan khasyah. Kalau khasyah itu nilai lebih dari khauf. Nah kalau raghbah nilai lebih dari roja. Nah nanti juga ada namanya rahbah pakai h. Rahbah. Kalau ini kan pakai ghain. Kalau pakai h rahbah itu juga bersinonim dengan khauf dan khasyah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah secara istilah syar'i yang namanya raghbah iradatu syai' ma'a hirsin alaihi wa tama'in fihi. Yang namanya raghbah itu menginginkan sesuatu yang disertai dengan hirs. Hirs itu kesungguhan di dalam meraihnya. Wa tama'in fihi, dan keinginan kuat. Orang kita nyebut tamak. Tamak itu kan bahasa Arab. Dari kata tama'. Ya. Wa tama'in fihi, berarti keinginannya kuat untuk mendapatkan hasil. Nah itu yang disebut dengan raghbah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Contoh yang berikutnya adalah rahbah. Yang tadi kita singgung, pakai h. Kalau sebelumnya kan pakai ghain. Nah ini pakai h, rahbah. Rahbah adalah rasa takut yang khusus, yang sampai kepada puncaknya. Itu rahbah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dalam istilah syar'i yang disebut dengan rahbah, firarul qalbi ilallahi dhar'an wa faz'an ma'a amalin ma yurdihi. Berlarinya hati. Hati itu berarti bisa berlari. Gimana berlari hati, ikhwan? Ya pokoknya gitu ya, ini bahasa hati. Ya hati ini kan bisa menampung banyak rasa. Rasa sedih, rasa susah, rasa gelisah, rasa senang. Begitu kan, rasa pahit. Taib. Nah yang namanya rahbah itu firarul qalbi ilallah. Berlarinya hati menuju Allah. Dhar'an wa faz'an, dalam keadaan risau dan cemas. Ma'amalin mayurdihi, disertai dengan mengamalkan apa yang diridhoinya. Nah itu rahbah. Ya mirip dengan khauf, mirip dengan khasyah. Kemudian berikutnya al-khusyu'. Ya di antara bentuk ibadah adalah khusyuk. Khusyuk itu secara bahasa tunduk, patuh, merendah, tenang, ya, tidak gerasak-gerusuk, tidak kesusu, ya, tidak tergesa-gesa. Nah itu khusyuk dan sudah jadi bahasa kita, gitu ya. Kalau ada orang lagi pengajian nunduk saja, ya, nunduk saja, nggak pernah ngangkat kepalanya. Kita bilang apa dia? Sedang khusyuk atau sedang tidur? Barakallahu fikum. Nah itu para jamaah, khusyuk. Ya, khusyuk itu ya tenang. Khusyuk itu ya merendah, patuh, tunduk. Adapun secara istilah syar'i, khusyuk itu tahaqququ tazallulil qalbi wa khudu'ihi wa inkisarihi lillah. Tahakkuk, yakni mentahqiq, mewujudkan ketundukan hati dan penghambaan diri serta inkisarihi lillah, luluhnya hati di hadapan Allah. Maka para ulama menjelaskan bahwa khusyuk itu meliputi khusyuknya hati, meliputi khusyuknya pandangan, khusyuknya pendengaran, dan juga anggota tubuh yang lainnya. Semuanya bermula dari hati. Hati yang khusyuk, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu secara otomatis akan menghasilkan pandangan yang khusyuk, pendengaran yang khusyuk, dan juga tangan kaki anggota tubuh lain yang khusyuk. Maka kalau orang dikatakan sholatnya khusyuk, berarti akan terpancar pada gerakan-gerakannya yang tumaknina,
barakallahu fikum pada bacaannya yang tidak tergesa-gesa dan demikian seterusnya. Khusyuk baca Quran juga begitu. Jadi semua bermula dengan kehusyuan hati. Karena di sana ada khusyuk nifak. Kata para ulama, khusyuk nifak itu apa? Antaral jasada khashian wal qalbu laisa bi khashi. Khusyuk nifak itu adalah jugrugannya seperti orang khusyuk. Jasadnya seperti orang khusyuk, tapi sejatinya hatinya tidak khusyuk. Nah, khusyuk mukmin itu zahiran wa batinan. Khusyuk yang bermula dari hati yang kemudian terpancar kekhusyuannya itu pada anggota badan secara lahiriah. Kalau munafik, casingnya khusyuk, tapi hatinya sebetulnya tidak khusyuk. Bisa nggak begitu para jamaah? Bisa nggak jasad kita tenang, tapi sebetulnya hatinya tidak khusyuk? Bisa. Semoga Allah lindungi kita dari khusyuk nifak seperti itu. Mungkin kita pernah mengalami. Kita sholat, kelihatannya tenang gitu kan. Tapi sebetulnya hatinya jalan-jalan. Kemana Pak jalan-jalannya? Hah? Jalan-jalan, ada yang mikirin istrinya di rumah. Ya, nasib punya istri cerewet, begitu kan? Mikirin tuh di sajadah tuh gambar istri aja gitu lagi ngomel-ngomel. Mikirin segala hal di luar sholat. Mungkin dia mikirin hutang yang gak kunjung lunas. Mungkin dia mikirin pekerjaan, punya atasan yang kerjaannya ngomel-ngomel aja, marah-marahin aja. Mungkin dia hatinya jalan-jalan ke pasar karena dia jualan di pasar, ngingetin pelanggannya yang punya hutang belum dicatat, gitu ya. Barakallahu fikum. Atau apapun itu. Nah itu masuk kategori khusyuk nifak. Jasadnya hadir di masjid, jasadnya sedang sholat, tapi sesungguhnya hatinya sedang jalan-jalan. Ya, keluar dari ritual ibadah sholatnya. Nah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, khusyuknya orang-orang beriman, zahiran wa batinan. Batinnya khusyuk, kemudian kekhusyuan hatinya itu terpancar pada ketenangan, ketumakninahan dia saat menjalankan ibadah. Baik, hadirin jamaah ini rahmati Allah. Nah, khusyuk yang seperti ini jelas ini ibadah. Kemudian yang berikutnya khasyah. Khasyah itu adalah rasa takut yang paling khusus dan paling tinggi kedudukannya. Tadi ada khauf, tadi ada rahbah. Nah, khasyah itu di atas khauf, di atasnya rahbah. Oleh karenanya para ulama menjelaskan al-khasyatu hiya halatun tahsulu inda syu'uri bi'azamatil khaliqi wa haibatihi wa khawfil hujubi anhu. Yang namanya khasyah itu adalah suatu keadaan yang dihasilkan saat merasakan keagungan, saat merasakan kehebatan al-khaliq, serta saat merasa khawatir terhalang darinya. Begitu. Saat merasakan keagungan dan kehebatan Allah. Kapan orang itu bisa merasakan keagungan dan kehebatan Allah? Ketika dia semakin makrifat kepada Allah, semakin berilmu tentang Allah. Oleh karenanya khasyah itu hanya di levelnya para ulama. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ya sesungguhnya yang khasyah kepada Allah di antara hamba kami hanyalah para ulama. Kenapa? Karena rasa takutnya para ulama itu rasa takut yang betul-betul didasari oleh ilmunya, ma'rifatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berilmu bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, maha hebat. Ya. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada sifat, pada nama, pada zat, pada perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ya, mendalam sekali dia memahami itu. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, rasa takut yang muncul dari para ulama ini bukan rasa takutnya orang awam kepada Allah. Tapi rasa takut yang paling khusus dan paling tinggi kedudukannya.
ya wajar ya, sesuatu yang dihasilkan oleh para ilmuwan ya tentu sesuatu yang berkualitas, kan begitu. Sesuatu yang dihasilkan dari orang-orang yang punya kapasitas ilmu tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dalam urusan dunia saja kan bisa dimengerti yang begitu. Mana orang yang profesional, punya pengalaman panjang, jam terbangnya sudah lama, dan ilmunya mendalam, menguasai bidangnya, dengan yang karbitan, dengan yang baru mulai, misalkan gitu ya. Nah, itu tentu akan memiliki kualitas hasil yang berbeda. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya al-inabah. Di antara contoh ibadah yang lainnya adalah al-inabah. Al-inabah pakai hamzah. Inabah itu dia nilai lebih dari taubat. Dia nilai lebih dari taubat. Inabah berarti kembali kepada Allah dengan taubat dan taat. Tidak hanya taubat, tapi taubatnya dibuktikan dalam ketaatannya yang dia tingkatkan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka para ulama mengatakan al-inabatu hiya uquful qalbi ala ta'atillah wa mahabbatihi wal ikbali alaihi wal i'radu amma siwa. Inabah itu adalah uquf, sibuknya hati di atas ketaatan, tetapnya hati di atas ketaatan, kecintaan, dan ikbal, penghadapan kepada Allah, dan juga keberpalingan dari selainnya. Ya, intinya inabah itu nilai lebih dari taubat. Kalau taubat berarti rujuk, kembali, maka inabah juga sama. Tapi ada nilai yang lebih dari sekedar taubat. Kemudian yang berikutnya al-isti'anah. Isti'anah itu dalam bahasa kita artinya tolabul aun, meminta pertolongan. Karena alif, sin, dan ta dalam bahasa Arab itu punya makna diantaranya tolab. Tolab itu meminta. Ada istisqa, ada alif, sin, dan ta. Istisqa berarti minta sukya. Sukya itu siraman air. Maksudnya adalah hujan, minta air. Istisqa berarti minta hujan. Ada istighfar, berarti minta ampun. Ada isti'anah, meminta ma'unah, meminta aun. Aun itu pertolongan. Ada isti'adzah. Kalau isti'adzah apa? Meminta perlindungan. Ya kan? Meminta perlindungan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada istighosah. Istighosah talabul ghaus, yakni meminta pembebasan. Taib. Nah, di sini akan dibahas satu-satu. Taib, para jamaah, isti'anah itu meminta pertolongan secara umum. Nanti di bawah isti'anah itu ada isti'adzah, ada istighosah, termasuk juga istighfar. Ya, itu semua kaitannya dengan isti'anah. Isti'anah itu talabul aun minallahi ta'ala fi jalbil manfa'ah wa daf'il madarrah min umuri dunya wal akhirah. Isti'anah itu meminta pertolongan kepada Allah dalam mengambil manfaat atau menolak madarat, baik berkaitan dengan urusan dunia ataupun berkaitan dengan urusan akhirat. Kemudian ada isti'adzah. Isti'adzah talabul aud. Boleh juga disebut ta'awud, meminta perlindungan, menghindar dan menjauh dari sesuatu yang ditakuti kepada sesuatu yang dapat melindunginya. Maka para ulama menjelaskan isti'adzah itu al-iltija ilallahi ta'ala wal-i'tisamu bihi. Adalah berlindung dan berpegang teguh kepada Allah dalam rangka meminta penjagaannya. Dari apa? Min syarri syaitan, dari kejahatan, wa kaidihi,
dari kejahatan setan, dari tipu daya setan, wa waswasatihi, dari waswasa setan, wa li ajli wiqayatihi min syarri kulli dzi syarrin, serta meminta perlindungan dari setiap kejahatan makhluk yang memang berpotensi jahat. Ada berapa makhluk yang punya potensi jahat? Ada berapa, Pak? Kita ada potensi jahatnya enggak? Manusia. Jelas ada. Ya, kadang kan jahatin istri kan. Begitu kan, Pak? Lagi di mana? Lagi meeting. Padahal sedang ngopi. Ngopi di kafe. Nah, itu jahatin istri. Punya duit enggak? Belum ada. Padahal sudah ada. Taib para jamaah. Manusia ada potensi jahatnya. Ada. Karena manusia punya hawa nafsu. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat enggak ada potensi jahatnya. Potensinya baik saja. Manusia ada potensi jahatnya. Iya. Apalagi? Jin. Jin juga ada potensi jahatnya. Potensi baiknya ada, potensi jahatnya ada. Makanya di surat Al-Jin, ada jin itu yang muslim, ada jin itu yang kafir. Terus siapa lagi? Binatang. Binatang juga ada potensi jahatnya. Ada binatang berbisa, ada binatang yang kadang zalim ke manusia. Ya, model tikus-tikusan. Ya, kadang ular nyelonong ke rumah kita. Barakallahu fikum. Nah, adapun malaikat potensinya hanya baik. Iblis ada potensi baiknya iblis? Enggak ada. Dia potensinya satu, potensi jahat. Tidak punya potensi baik. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kita berlindung kepada Allah dari seluruh kejahatan makhluknya yang memang punya potensi jahat. Artinya, berarti kita tidak berlindung kepada Allah dari kejahatan malaikat. Karena malaikat tidak pernah berbuat jahat. Min syarri ma khalaq. Ya. Di surat apa itu? Dan aku berlindung, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhlukmu. Makanya para ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini, yakni makhluk yang memang punya potensi jahat. Maka tidak termasuk dalam ayat ini bangsa malaikat. Karena manusia tidak berhajat meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan malaikat. Malaikat tidak pernah jahat. Tapi berlindung kepada Allah dari kejahatan, dari keburukan makhluknya yang memang punya potensi jahat. Baik para jamaah. Kemudian istighosah. Istighosah tolabul ghaus. Ghaus itu pembebasan. Baik para jamaah. Jadi isti'anah itu lebih umum cakupannya. Maka di dalam isti'anah itu ada isti'adzah, juga ada istighosah. Baik. Tadi isti'adzah, meminta perlindungan sebelum terjadinya keburukan, sebelum tertimpa keburukan. Nah, sedangkan istighosah bedanya dengan isti'adzah, sama-sama meminta pembebasan, meminta perlindungan. Namun istighosah itu meminta pembebasan kepada Allah dari keburukan yang sudah menimpa. Kalau isti'adzah itu sebelum menimpa. Contoh, nanti antum jawab ya. Antum sekarang sehat afiat, enggak kurang apa-apa. Tapi di doa antum, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari baros, penyakit belang, wal judham, penyakit lepra. Ya. Wal judhami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi. Aku berlindung kepadamu dari penyakit junun, penyakit gila, wal judhami, penyakit lepra, wa min sayyi'il asqami, dan dari penyakit yang berbahaya. Antum sedang sehat, baca doa ini. Sedang isti'adzah atau sedang istighosah antum? Isti'adzah. Kenapa? Karena antumnya sedang sehat. Antum mau baca Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti kita sedang isti'adzah. Sebelum setan menggoda kita yang sedang membaca Al-Quran, kita mohon dulu perlindungan kepada Allah. Itu namanya isti'adzah.
Tapi kalau sedang sakit, kita di pembaringan sedang demam tinggi, ya, kemudian antum tengadahkan ya kedua tangan antum minta kepada Allah, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfina wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama, atau doa-doa yang semisal. Berarti kita sedang apa di situ? Istighosah. Bisa dipahami ini? Kita sedang istighosah. Tanggal muda kayak gini, enggak punya duit. Misal, ya, antum minta kepada Allah, ya Allah berikan rezeki kepadaku, angkat kemiskinanku. Nah ini namanya apa? Isti'adzah atau istighosah? Istighosah. Antum sedang kere, ya, nggak punya duit, minta supaya dihilangkan, dicabut ini musibah ini, begitu ya? Barakallahu fiikum. Nah itu para jamaah. Paceklik, kemarau panjang, ya, sudah 3 bulan tidak ada hujan. Kita datang ke lapangan sholat, kemudian minta hujan. Nah itu namanya apa? Istighosah. Istisqa dan istighosah. Bisa dipahami ini? Nah bedanya itu saja. Ya. Isti'adzah itu meminta perlindungan sebelum tertimpa keburukan. Kalau istighosah meminta keburukan yang sedang menimpa itu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh dari ibadah yang lainnya disebutkan oleh beliau az-zabah. Zabah itu artinya nyembelih. Nyembelih. Ada istilah zabah, ada istilah nahr. Dua-duanya sama menyembelih binatang. Kalau nahr itu istilah sembelihan untuk unta. Makanya Idul Adha juga disebut Idul Nahr. Hari raya Nahar. Nahar itu penyembelihan unta. Karena memang kenapa dinisbatkan ke Nahar? Karena yang paling afdal itu adalah nyembelih unta. Ya, nyembelih unta. Karena unta jelas lebih mahal dari sapi. Baik para jamaah. Nah, zabah artinya menyembelih. Sembelihan yang lain selain unta baru disebut zabah. Kalau untuk sembelihan unta maka disebut nahar. Apa itu zabah? Zabah itu qat'u hulqumil hayawan wal wudjain wa humal irqani alladhani yahmilani dam ila ras wa isalatu damihi. Yang namanya zabah menyembelih itu memotong tenggorokan, kerongkongan hewan dan wujdain, 2 urat lehernya yang mengalirkan darah ke kepalanya. Ya, sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, ketika disembelih itu berarti ada 4 urat, 4 yang dipotong di situ ya. Tenggorokan, kerongkongan, ya, tenggorokan, sama enggak tenggorokan kerongkongan? Sama. Kan ada jalan makanan, ada jalan nafas, sama. Beda ya. Kerongkongan itu kalau nggak salah buat nafas. Kalau nggak salah ya. Pokoknya ada 4 yang dipotong itu. Ketika orang itu dikatakan menzabah, menyembelih itu 4 urat ini dipotong. Ya. Kerongkongan, tenggorokan, kemudian 2 urat leher yang mengalirkan darah ke kepala binatang. Nah, itu yang disebut dengan zabah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan terakhir nazar. Nazar itu apa? Sudah jadi bahasa kita juga. Nazar itu ilzamul muslim mukallaf nafsahu ta'atan lillahi ta'ala la tajibu alaihi syar'an. Ini perhatikan makna ini. Supaya enggak keliru. Karena ada orang ketika enggak paham makna nazar, dia keliru ketika ingin bernazar. Nazar itu seorang muslim mukallaf. Berarti anak kecil enggak masuk, orang gila enggak masuk. Seorang muslim yang mukallaf melazimkan kepada dirinya, mengharuskan kepada dirinya suatu ketaatan kepada Allah yang secara syariat sebenarnya tidak wajib atas dirinya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka dengan demikian, nazar itu tidak berlaku untuk amalan yang hukumnya wajib.
Ada orang mengatakan, saya bernadar karena Allah, mau sholat 5 waktu selama seminggu ini. Boleh nggak ikhwan? Boleh tidak? Nggak boleh. Sholat 5 waktu itu wajib, nggak dinazarkan aja wajib. Ya. Berarti yang dinazarkan itu adalah perkara-perkara yang asal hukumnya tidak wajib. Misalkan amalan sunnah. Wajib atas saya nazar kepada Allah karena Allah untuk puasa sunnah Senin Kemis selama 1 bulan ini. Nah, itu berarti dia menazarkan puasa Senin Kemis selama 1 bulan. Berarti sekitar 8 kali ya. Seninnya 4 kali, Kamisnya 4 kali. Puasa Senin Kemis itu asal hukumnya sunnah. Ketika dinazarkan, maka statusnya menjadi wajib. Bisa dipahami ini? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana jika yang dinazarkan itu perkara mubah? Ya. Para ulama menjelaskan, jika yang dinazarkan itu merupakan perkara mubah, maka dia boleh memilih antara menunaikan nazarnya, ya, boleh juga dia memilih untuk membayar kafarat atau denda sumpah yang disebut di surat Al-Maidah ayat 89. Jadi yang dinazarkan itu hukumnya mubah. Kalau yang dinazarkan itu hukumnya mubah, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia boleh antara 2 pilihan. Tunaikan nazarnya, atau dia boleh juga tidak menunaikan nazar tapi bayar kafarah. Nah, kalau yang asal hukumnya sunnah, dia wajibkan atas dirinya, dia nazarkan atas dirinya, maka dia harus menunaikannya. Kenapa? Karena kata Nabi, man nazara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah. Maksudnya tunaikan nazarnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Beda dengan hukum yang asalnya mubah. Yang mubah itu kan aslinya tidak dikerjakan juga nggak apa-apa. Tapi yang sunnah ada anjuran dikerjakan. Kalau kemudian orang itu menazarkan kepada dirinya, berarti dia mewajibkan atas dirinya. Maka ditunaikan nazarnya. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah selesai. Ya, contoh-contoh ibadah yang disampaikan oleh penulis. Dan nanti berikutnya akan dipaparkan dalil dari masing-masing jenis ibadah ini. Ya, beserta rincian pembahasannya. Jadi yang barusan kita bahas hanya membahas contoh-contoh ibadah beserta definisinya saja, baik lughatan atau istilahan, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Demikian para jamaah. Ada pertanyaan tidak?